Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sani Sugiantoro, SPD, guru di SMK Negeri Kudo, mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi baru kelas 10 di SMK Negeri Kudo. Semoga kedatangan kalian di SMK Negeri Kudo ini akan menjadi siswa-siswi yang baik, berprestasi, dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri Kudo tahun ajaran 2021-2022. Bapak harapkan semoga kalian bisa mengikutinya sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah materi MPLS daring dengan judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini pengertiannya adalah kesadaran dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Bernegara adalah organisasi beberapa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah dan mengakui pemerintahan yang berlaku di negara tersebut. Dari beberapa pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara ekletis ke dalam sikap perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, sejarah, dan perbedaan lainnya. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi pemuda, yaitu untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air, karena masa depan bangsa dan negara ada di pundak Anda. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda berperan penting dalam menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa penting yang dipelopori oleh pemuda yaitu 1. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda kedua, tercetuslah Sumpah Pemuda yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Golongan muda dipimpin oleh Sultan Syahrir mendesak kepada Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 45 tercetuslah proklamasi kemerdekaan. 3 reformasi pada tahun 1998. Dipelopori oleh mahasiswa, mereka menghendaki adanya perubahan secara besar-besaran, baik dalam bidang pemerintahan, politik, maupun hukum. Bela negara, pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara pada zaman dulu dalam melawan penjajahan, rakyat Indonesia, pemuda Indonesia masih mempergunakan senjata yang tradisional. Namun sekarang para militer Indonesia sudah mempergunakan senjata yang modern. Nilai-nilai bela negara, pertama, cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Melestarikan budaya dapat berupa melestarikan lagu-lagu daerah, adat istiadat daerah, permainan-permainan rakyat, dan sebagainya. Selain itu juga toleransi dalam keberagaman bangsa, karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Wujud cinta tanah air, menjaga lingkungan, dapat berupa membersihkan sekolah, membersihkan lingkungan masyarakat, dan menanam kembali pohon-pohon. Selain itu juga wujud cinta tanah air berupa menjaga nama baik negara, yaitu bangsa Indonesia ikut serta dalam percaturan politik dunia, yaitu mengirimkan pasukan Garuda ke negara yang sedang mengalami konflik. Selain itu juga para pelajar ikut serta mengikuti lomba Olimpiade dalam ajang internasional. 2, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara menjaga perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Contoh wujud kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu siswa-siswi SMK Negeri Gudo menunjukkan prestasinya mengikuti beberapa lomba sehingga mendapat juara. 3, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Pancasila, ideologi bangsa ini terdiri dari 5 sila, yaitu 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum. Atau dengan pengertian lain adalah pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap tanah tumpah darah dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai contoh, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu ikut kerja bakti atau gotong royong di masyarakat, mendonorkan darah, dan membantu masyarakat yang sedang kena bencana alam. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Wujud kesadaran bela negara yang pertama yaitu menjadi bagian dari Siskambling. 2. Membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. 3. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. 4. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. 5. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. 6. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. 7. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Wujud kesadaran bela negara ini telah diterapkan oleh guru-guru dan siswa-siswi SMK Negeri Budo, yaitu peduli korban banjir di daerah Bandar Kedung Mulyo. Selain itu juga wujud kesadaran bela negara, yaitu mencegah narkoba, mencegah perkelahian, dan mewujudkan siswa yang berprestasi. Nasionalisme. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas 1. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga dengan nasionalisme yang chauvinisme. Contohnya, bangsa Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler yang menganggap negaranya adalah negara yang lebih mulia, lebih unggul dibandingkan negara-negara yang lainnya. 2. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. 3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Saling hormat menghormati sesama warga negara. Contohnya pada gambar berikut, yaitu keanekaragaman etnis atau suku bangsa. Ini saling menghormati, adanya toleransi dan kerjasama antar umat beragama. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah yang pertama, sukuisme, yang menganggap suku bangsa sendiri paling baik dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya. 2. Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul dibandingkan bangsa-bangsa yang lainnya. 3. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. 4. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar,
Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak dan Tengku Umar dari Aceh dan lain-lain. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai tahun 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ciri-ciri patriotisme: 1. Cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Misalnya pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, pada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, dan pada Hari Kesaktian Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni. 2. Dalam kehidupan sekolah melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. 3. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetia kawanan sosial dan lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. 4. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, demikianlah pemaparan materi kebangsaan dan bernegara yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, agar supaya sekalian bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dan terwujud. Dan dari Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.